kebingungan, kegelisahan, kesumpekan saat masih hidup. Wong munafik atau orang yang punya sifat munafik itu hidupnya pasti bingung, pasti gelisah. Walaupun mereka orang-orang munafik tidak bisa baca itu. Bahkan bukan hanya mulutnya, hatinya juga nggak bisa. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih dan mentakdir kita kembali untuk bisa duduk bersimpuh di salah satu rumahnya, yakni masjid, untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang kita pelajari adalah ilmu warisan Nabi yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Semoga duduknya kita di sini kelak membawakan duduknya kita bersama Rasulullah SAW di sana, di surga Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada ayat ke-17 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Matsaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik, kamatsalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api di tengah kegelapan yang begitu gelap gulita. Dia menghidupkan api sehingga terlihat sekitarnya. Falamma adaa'at ma haulahu, dan ketika sudah terlihat bercahaya ma haulahu, sesuatu yang ada di sekitar orang tersebut yang menghidupkan api tadi, dhahaballahu bi nurihim, maka Allah menghilangkan cahaya orang tersebut, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi dhulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan-kegelapan yang mana mereka tidak bisa lagi melihat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sebuah perumpamaan untuk orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu biasa di Al-Qur'an menyebut perumpamaan-perumpamaan, karena memang perumpamaan itu lebih cepat masuk daripada tanpa ada perumpamaan. Karena dengan perumpamaan tergambar dengan jelas, sesuatu yang enggak jelas bisa tergambar dengan jelas. Begitu juga di dalam hadis Nabi, para ulama dan lain-lain, Nabi sering pakai perumpamaan. Contoh sholat 5 waktu, Nabi ngasih perumpamaan, wahai para sahabat, andaikan di depan pintumu, di depan rumahmu itu ada sungai yang sangat jernih, sangat indah, kemudian kalian mandi 5 kali sehari, kira-kira masih kotor enggak tubuh kalian? Ada kotoran enggak di tubuh kalian? Maka dijawab sahabat, ya jelas enggak ada wahai Nabi, karena mandinya 5 kali. Jangankan 5 kali, mandi sekali 2 kali aja sudah bersih, pagi sama sore, apalagi mandi kok 5 kali. Ya jelas bersih badannya wahai Nabi. Bolot-bolot ya hilang kabeh, resik Nabi. Maka begitulah wahai sahabat, perumpamaan sholat 5 waktu bisa membersihkan dosa-dosa dalam 1 hari
bolot-bolot dosa, satu hari bisa bersih, benar-benar bersih sebagaimana engkau jika mandi 5 kali sehari. Dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah dengan sholat 5 kali, sholat 5 waktu. Perumpamaan dipakai oleh Nabi Muhammad agar tambah faham, tambah jelas. Begitu juga para ulama memakai perumpamaan, dan memang Al-Quran juga banyak perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama yang menghitung Al-Quran itu ada sekitar 1000 perumpamaan. Ada sekitar 1000 ayat yang menerangkan tentang perumpamaan. Masya Allah. Enten sing ngitung ngoten. Ulama yang menghitung di Al-Quran itu ada 1000 ayat yang menyebutkan perumpamaan. Nek gak percaya itu mau dewi. Quran kan ada 6000 sekian ayat. 1000-nya itu isinya perumpamaan. Nah, nek sing gak percaya karo ulama ya wis itu mau dewi. Nah, tambah kesel, tambah repot tuh. Makanya ngikuti ulama itu beres. Bahkan sebelum Al-Quran, yakni kitab Injil, niku juga banyak perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Allah dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Termasuk kitab Injil itu disebutkan dalam satu riwayat, di Injil itu ada satu surat yang namanya Al-Amthal. Al-Amthal itu surat perumpamaan-perumpamaan. Injil yang asli maksudnya, yang asli diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu sampai ada surat tentang isinya itu perumpamaan-perumpamaan kok. Menunjukkan saking pentingnya perumpamaan untuk dipakai agar yang mendengar itu tambah jelas dan lebih faham. Karena itu di sini Allah membuat satu perumpamaan. Orang munafik itu kayak orang di tengah hutan atau di kegelapan yang begitu gelap, tidak tahu arah, tidak tahu timur, tidak tahu barat, tidak tahu selatan, tidak tahu utara. Dia bisa menyalakan api yang begitu terang sehingga kelihatan kanan kirinya, kelihatan jalan lagi dia. Wes seneng sudah dapat api, bisa hidup. Kalau bahasa sekarang senternya diurut-urut, sepadan kayak kok seneng. Lah kok baru sebentar nyala, baru sebentar seneng karena dapat cahaya, tiba-tiba mati. Kena angin, apinya padam, atau kena hujan, apinya padam, atau senternya konslet mati, tok terus gak iso. Sumpek lagi. Orang yang berada di kegelapan terus menerus tanpa pernah ada cahaya itu sumpek. Tapi nek wong niku berada di kegelapan kemudian dapat cahaya kemudian gelap lagi, niku lebih sumpek, lebih ndak enak. Kenapa? Bar gelap terang, bar terang gelap lagi, kayak di prank. Waduh, semending mau gak sorip sisa. Karena itu ini orang munafik ini, mereka berada di kegelapan kemudian terang, setelah itu gelap, sumpek, bener-bener sumpek. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, cahayanya orang munafik itu apa? Karena kan sudah disinggung di surat di ayat-ayat sebelumnya, orang munafik itu kan cuma syahadat di mulutnya aja, hatinya nggak iman sama Allah, hatinya nggak percaya sama Rasulullah. Cahaya dari mana dia itu bohong? Kok di sini Allah menyebut cahaya, api yang dihidupkan dan bercahaya mencahayai sekelilingnya. Maka di situ terjadi banyak perbedaan ulama. Yang jelas intinya, orang itu kalau sudah baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu udah dapat cahaya. Walaupun hanya di mulutnya aja, tapi dia sebetulnya sudah dapat cahaya. Karena dua kalimat ini bukan kalimat sembarangan.
dua kalimat yang menjadi kunci terbukanya pintu surga dan orang bisa masuk ke surga. Sebetulnya orang munafik itu sudah megang cahaya, cuman tidak dimasukkan ke hatinya, di mulut tok, tidak dalam dilebokno. Kayak orang sudah menyalakan api, baru sebentar dipadamkan, baru sebentar padam. Dia sudah megang syahadat, ini sudah cahaya yang paling utama syahadat itu, tapi ternyata dia khianat kepada Nabi Muhammad. Syahadatnya cuma di mulut, tidak dimasukkan ke hati dan tidak dipraktekkan di dalam perbuatan. Aslinya sudah dapat cahaya mereka. Nah, orang-orang munafik ini syahadatnya itu ibarat cahaya, mereka di kegelapan, tapi karena mereka enggak mau memasukkan cahaya syahadat tersebut ke hati dan ke perbuatan mereka, mereka cuma acting dok. Akhirnya ibarat api tadi itu padam, kembali gelap gulita. Wa tarakahum dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Akhirnya kembali mereka berada di kegelapan, mereka tidak bisa lihat apa-apa. Nah, kegelapan yang dialami oleh orang munafik itu ada kalanya fil hayah wa ba'dal mamat. Ada kalanya kegelapan yang mereka rasakan di dunia. Apa itu kegelapan yang dirasakan oleh orang munafik di dunia? Hiratun adimatun fil hayah, yaitu kebingungan, kegelisahan, kesumpekan saat masih hidup. Wong munafik atau orang yang punya sifat munafik itu hidupnya pasti bingung, pasti gelisah. Walaupun hartanya banyak, walaupun keluarganya lengkap, di bojo, di anak lengkap, walaupun kemarin sudah disinggung umurnya panjang, tapi hidupnya gelisah, sumpek, bingung. Ini orang munafik. Beda sama orang yang beriman, orang yang taat sama Allah, ahli taat. Ada di antara orang yang beriman itu dikasih banyak harta, tambah hartanya dipakai untuk taat. Dikasih banyak anak, keluarganya lengkap, tambah dipakai untuk menambah pahala. Anaknya dididik, tambah pahalanya. Keluarganya diarahkan untuk sholat tiap hari dan seterusnya. Nambah keluarga, nambah anak, nambah taat, nambah diajak bareng-bareng untuk taat sama Allah. Penduduk penghuni rumahnya itu, keluarganya itu. Ada lagi orang beriman, wes hartanya banyak, keluarganya banyak, umurnya panjang. Masya Allah, umurnya panjang, tambah pahalanya banyak lagi. Ini orang yang benar-benar beriman. Jadi sama-sama hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, tapi beda ini dua ini. Yang satu tadi orang munafik, itu jadi kesumpekan dan kebingungan. Tapi yang satu ini orang yang beriman, jadi tambah ladang pahala untuk cepat meraih ridho Allah sebanyak-banyaknya. Karena itu, nah ini yang kita harapkan Pak. Jadi wong sing taat, akeh duite, akeh anake, ya, kemudian panjang umure. Ini yang diharapkan. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis pernah bersabda, Inna lillahi ibadan hum ahlul muwafah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang mana mereka adalah ahlul muwafah, orang-orang yang hidupnya dibuat enak oleh Allah. Dunia enak, akhirat enak. Oh, ini yang harapan kita orang semua gitu. Ahlul muwafah, di dunia enak, hartanya banyak, anaknya banyak, soleh
panjang, terus enak, kehidupannya enak. Di akhirat tambah enak. Ya. Fid dunya wal akhirah, dikasih kehidupan yang enak di dunia dan di akhirat. Ini ada hamba-hamba Allah dari orang-orang yang taat seperti itu tuh ada. Sebagian tapi enggak semua. Nggih. Nah, nek rata-rata ya wis ngoten niku. Terus kula jenengan nggih, ya kadang sumpek, kadang masalah dan lain-lain. Tapi ada yang seperti ini, makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan doa, salah satu doa yang minta seperti ini. Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu dapat kebaikan-Mu ya Allah. Jangan hamba-hamba yang selalu dapat ujian-Mu ya Allah. Artinya ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang diberkahi, hidup yang mudah, hidup yang penuh dengan anugerah. Jangan jadikan hidup kami hidup yang penuh ujian. Walaupun dunia ini memang tempat ujian, tapi ujiannya sing gampang-gampang mawon ya Allah. Ibarat wong sekolah niku, Pak Guru, soalnya sing gampang-gampang mawon nggih. Ojo ruwet-ruwet, kula njaluk soal sing gampang-gampang ae. Dikabulkan sama gurunya, enak ujian opo, Pak. Nah nek sing pas tepak guru sing angel, oh soalnya wangel, waduh, nilainya merah jadi. Orang yang beriman ada yang hidupnya itu dibuat enak oleh Allah, ujiannya gampang-gampang kok. Beda kayak saudara-saudara kita yang di Palestina itu berat orang ujian wangel itu. Wong Palestina nih loh, ibarat wong sekolah, anak sekolah ujian soalnya paling angel. Tiap saat diuji oleh Allah dengan kematian keluarga, hancurnya rumah, hancurnya wilayah, tiap saat seperti itu. Dibangun nanti beberapa tahun perang lagi, hancur, kayak gitu terus. Karena memang mereka orang-orang yang kuat, diuji oleh Allah sesuai kekuatannya. Nah kita jangan minta seperti mereka. Ya Allah, jadikan saya ujiannya seperti orang Palestina. Gak kuat. Ya. Wes jaluk mu'afah, minta diberi sehat walafiat, diberi ujian yang ringan-ringan saja. Nah, di dalam salah satu riwayat disebutkan juga inna lillahi ibadan yadhinnu bihim fid dunya anil qasri wal auja' yutilu a'maruhum wa yuhsinu arzaqahum wa yumituhum ala furshihim wa yatba'uhum bi tabi'is syuhada. Masyaallah, enak ini. Allah maj'alna minhum. Mungkin kalau jangan termasuk niki nggih. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang mana Allah mencegah dari mereka di dunia ini ketika hidup, dicegah dari pembunuhan, dicegah dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang kronis-kronis, yang susah-susah. Ya penyakit yang gampang-gampang panuan, kuratan, yang gampang-gampang. Ada hamba-hamba Allah itu dikasih enak hidupnya. Masya Allah, selamat dari macam-macam hal-hal yang gak enak itu. Kemudian yutilu amarum, Allah memanjangkan umur mereka. Rizkinya diberikan kelancaran oleh Allah, berkah. Kemudian setelah panjang umur, rizki berkah, gampang, uripe mayar enake. Yumituhum wa yumitum ala furushihim. Mereka diwafatkan di atas kasur mereka. Mati ini gampang, turu ngorok bablas. Tidak susah-susah, diuji oleh Allah penyakit lama, kemudian baru mati. Ya memang ada yang seperti itu. Bahkan sahabat pun ada Pak yang seperti itu. Ada yang sampai 10 tahun sakit, 20 tahun sakit, ada yang 30 tahun sakit. Ada sahabat itu sampai 30 tahun sakit baru meninggal. Karena memang orang hidup itu ujiannya macam-macam. Bukan berarti Allah nggak sayang, bukan. Memang
ngasih ujian sesuai kemampuan masing-masing. Dan memang macam-macam kehidupan dunia ini. Ada yang enggak sakit enggak apa, gampang mati nih. Turu mati, enggak nyusahno sing urip. Enggak nyusahno anaknya, enggak nyusahno keluargane. Gampang umure panjang, pas ape ninggal, kadang pas tidur ninggal, kadang pas baca Quran ngantuk ninggal. Ada yang sujud ninggal. Gampang. Ada di antara hamba-hamba Allah yang seperti itu, gampang pas meninggal itu, enggak susah-susah. Setelah umur panjang meninggal. Kemudian mereka meninggalnya di atas kasur, terus disetempel oleh Allah menjadi orang yang mati syahid seperti orang-orang yang terbunuh di Palestina sana. Oh, enak ini. Mungkin kalau jenengan termasuk hamba-hamba Allah yang istimewa ini. Amin Allahumma. Kalau orang munafik enggak, mereka tambah bingung, tambah harta, tambah bingung, tambah anak, tambah bingung, tambah umur, tambah bingung. Bingung. Itu kehidupan orang-orang munafik. Karena itu kita koreksi, nambah umur, nambah harta, nambah keluarga, nambah anak. Koreksi itu semua jangan sampai menghalangi nambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang munafik terhalang tambah jauh dari Allah sebab harta, umur dan anak tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian termasuk bingungnya orang munafik di dunia, yaitu mereka ditampakkan wajah aslinya oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada orang yang beriman. Ini sudah sering dibahas. Yang kedua, mereka berada di kegelapan akhirat. Jadi orang munafik itu tertimpa dua kegelapan di dunia. Tadi itu nambah harta, nambah anak, nambah umur, sumpek tok uripe, bingung tok uripe. Terus kedok mereka dibuka oleh Allah. Kegelapan di akhirat. Pertama, kalalatul lisan wal qalb. Lisannya keluh, lisannya kaku dan hatinya terkunci. Ketika meninggal dia nggak bisa baca kalimat syahadat. Orang itu kalau pas sampai meninggal iso maca la ilaha illallah dengan lisan, maka disebutkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang bisa membaca itu di akhir hayatnya maka dia masuk surga, ai bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab. Maka nenek jenengan kenal malaikat Israel, Israel la ilaha illallah baru cabut. Mlebu surga tanpa hisab niku. Nek wong sing iso maca la ilaha illallah ketika terakhir mau meninggal, kalimat terakhir. Mereka orang-orang munafik tidak bisa baca itu. Bahkan bukan hanya mulutnya, hatinya juga nggak bisa. Hatinya bayangno la ilaha illallah nggak bisa, menghadirkan la ilaha illallah nggak bisa, nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya dia dicabut oleh malaikat Israel dengan cabutan yang paling keras. Naudzubillah min dzalik. Dalam salah satu riwayat itu Nabi SAW bersabda, qadru syiddatil maut wa karbih alal mu'min ka qadri 300 durbatin bisayf. Sakitnya sakaratul maut ketika dicabut ruh itu seperti orang ditusuk 100 pedang. Ini bagi orang yang beriman ini. Orang yang beriman sing masih campur-campuran maksiat itu lorone kayak ditusuk 100 pedang. Tapi kalau dia semakin taat, semakin sakit itu nggak terasa, tergantung amalnya masing-masing. Ini untuk orang yang beriman. Apalagi orang kafir, apalagi orang munafik yang mereka lebih buruk daripada orang kafir. Lorone kayak apa? Mereka membaca la ilaha illallah nggak bisa. Pak baca dalam hati nggak bisa juga. Terkunci mulut dan hatinya. Kalau orang yang beriman
syukur-syukur bisa maca dengan mulutnya, bisa baca la ilaha illallah. Nah itu yang diminta. Tapi minimal hati baca la ilaha illallah di hati. Atau di hati ada Allah, 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 udah cukup itu. Jadi husnul khotimah. Dulu pernah Rasulullah itu datang ke salah satu sahabat Ansor. Orang ini lagi sakaratul maut, sahabat ini. Maka dituntun sama Nabi untuk tobat. Kalau sebahasa sekarang la ilaha illallah, dituntun sama Nabi. Sahabat Ansor tidak bisa ngomong, tidak bisa. Kemudian sahabat ini noleh ke langit, terus Rasulullah tersenyum. Setelah noleh ke langit, kemudian dia wafat. Rasulullah tersenyum. Loh kok engkau tersenyum wahai Nabi? Maka saat itu Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala ya malaikati abdi ajaza'ani taubati bilisani fanadima biqalbi ushidukum anni qad aghfartu lahu dunuba walau kanat aktsara min zabadil bahri. Kamu tahu wahai sahabat, dia tadi bisa baca di hatinya. Walaupun tidak baca di mulutnya, tapi di hatinya dia baca la ilaha illallah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aku tersenyum. Sebab tadi Allah juga menyeru kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, ini loh ada hambaku yang wafat, dia mau baca, mau tobat pakai mulutnya. Baca pakai mulutnya tidak bisa, tapi hatinya menyesal atas dosa-dosanya, hatinya ada namaku. Maka aku saksikan wahai para malaikatku, aku ampuni hamba tersebut walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Bacaan la ilaha illallah di dalam hati itu pun sangat bagus, sangat manfaat. Nah, orang munafik tidak bisa, lisannya terkunci, hatinya terkunci, tidak ada la ilaha illallah sama sekali, apalagi nama Allah aku nggak ada sama sekali. Karena memang dia bukan orang yang beriman, dia orang yang termasuk mendustakan keimanan. Naudzubillah. Ini ketika dia meninggal. Orang yang munafik itu dikunci mulutnya, dikunci hatinya, tidak ada nama Allah sama sekali dan tidak ada kalimat la ilaha illallah sama sekali. Yang terakhir, mereka berada faidha matu ja'ahumul khauf wal adab. Ketika mereka sudah meninggal di alam kubur dan seterusnya, mereka tambah mendapatkan siksaan yang luar biasa di akhirat. Karena orang-orang munafik itu fit darkil asfali minan nar, siksaannya itu siksaan yang paling ngeri. Kalau siksaan neraka itu yang paling ringan, dikasih sandal dari api, kemudian otaknya mendidih kayak priuk niku yang terbanyune. Nah, itu orang yang beriman yang masih punya dosa dimasukkan neraka, siksaan paling ngeri itu dipakai sandal dari api neraka. Sandalnya di kaki, tapi yang sing umum niku utek saking panasnya sandal itu sampai tembus utek. Itu siksaan paling ringan. Padahal orang yang beriman tapi masih punya dosa, belum sempat tobat, akhirnya dosanya dibersihkan di neraka dulu. Lah apalagi orang munafik, siksaannya di tingkatan tundakan paling bawah, kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan pembesar-pembesar dari orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang penuh cahaya dalam hidupnya, penuh kemudahan ketika hidup, dan kemudahan kelak di akhirat tergolong menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, bukan orang-orang yang munafik. Amin, Allahumma amin. Kesimpulannya satu, orang munafik itu atau orang yang punya sifat munafik nggak berusaha membersihkan dirinya dari sifat itu, maka hidupnya selalu sumpek. Walaupun banyak harta, walaupun semua cita-citanya tercapai, tetap sumpek, bingung. Nomor dua, orang yang punya sifat munafik itu nanti ketika meninggal, sakarat mautnya itu sangat menyakitkan. Dan yang ketiga, di akhirat siksaan mereka jauh lebih menyakitkan. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya sifat-sifat munafik. Ini Allah naruh sifat-sifat munafik di awal kitab Al-Quran ini supaya gampang buka, Pak.
Ini ada buahnya sifat munafik ditaruh di awal kitab ben gampang buka, akhirnya kita koreksi diri. Seorang munafik kedowo nih kok ini pirang ayat ini 13 atau 14 ayat cok wakeh men ditaruh semua oleh Allah di depan biar gampang bukain. Nek ning tengah kan sampean bukain bingung dia sifat munafik akhir. Lah kok ning ngarep biar kita itu cepet untuk cari dan mudah untuk memperbaiki diri agar tidak punya sifat-sifat munafik yang begitu panjang diterangkan itu. Semoga kita semua selamat, amin.